Shalom. Puji Tuhan jika hari ini semua kita bisa dapat beribadah dalam sesi minggu pertama pada bulan Agustus. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Yesus, solusi hidup atas semua masalah dan pergumulan manusia. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan 2 Raja-Raja pasal 4. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, seperti saya katakan tadi, kita akan melihat bahwa betapa Tuhan menjadi solusi dalam setiap beban pergumulan manusia. Semua manusia yang hidup di planet ini tentu mempunyai masalah masing-masing menurut situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Tua muda, kaya dan miskin, berpendidikan maupun rakyat biasa, semua tidak lepas dari masalah dan persoalan. Sehingga di dalam ayat yang berbeda Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak akan pernah terpisahkan dari pencobaan, tidak akan pernah bisa lepas dari namanya masalah dan kemelut hidup. Nah, hari ini kita ingin melihat bahwa ada sebuah masalah yang dialami seorang janda hamba Tuhan, istri hamba Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini ada banyak sebenarnya istri-istri hamba Tuhan. Tetapi kali ini secara spesifik diangkat ada seorang istri hamba Tuhan yang mengadukan beban pergumulan. Siapa dia? Dikatakan bahwa suaminya adalah seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia. Pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, pekerja yang begitu setia di ladang di kebun anggur Tuhan. Dan dia memiliki seorang istri dan juga 2 orang anak perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, masalah yang dihadapi oleh janda ini, pertama suaminya itu sudah meninggal. Ya, semua orang juga akan meninggal. Tetapi kisah ini mengangkat tentang bahwa janda ini meninggal bukan seperti yang umum. Kenapa? Karena dia
Suaminya meninggalkan masalah. Masalahnya banyak. Yang pertama, perempuan ini tentu jadi janda. Itu juga masalah. Tidak seorang pun menginginkan seorang wanita cepat menjanda. Amin. Amin. Ya, tidak seorang pun pasti seorang ibu cepat kehilangan suami. Bukan saja karena beban yang harus dia pikul, tetapi kasih sayang langsung hilang. Bukan itu juga. Ya, selaku hidup dalam berkomunitas akan jauh lebih indah, lebih bahagia kalau kita berjalan seiring sejalan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan ke gereja. Siapapun kalau ditanya, bapak-bapak, ya ini lumayan ada bapak-bapak yang hadir, pastilah keinginan seorang istri kalau bisa pergi ke arisan sama-sama suami. Betul ya, ibu-ibu? Betul? Nah, bukan saja ke arisan, kalau bisa juga ke gereja sama-sama. Betul? Jadi kalau hari ini ada bapak-bapak yang tidak biasa masuk gereja, nah sudah kita dengar bahwa adalah kerinduan seorang istri untuk ikut bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, janda ini memiliki beban pergumulan, suaminya sudah meninggal, sehingga ia menjadi seorang janda. Menyandang gelar seorang janda itu adalah beban. Tidak ada seorang pun yang ingin cepat menjanda kehilangan suami. Kalau ada yang ingin cepat kehilangan suami, berarti cintanya bocor. Tahu cinta yang bocor? Nah, jadi bapak-bapak juga di sini jangan cepat-cepat tinggalkan istri. Jaga kesehatan, jaga hidup, supaya kerinduan istri untuk bisa hidup sampai melihat anak cucu dan juga sampai cicit. Sebenarnya sekarang taraf hidup manusia sudah meningkat, tidak lagi sampai di cucu, sudah sampai di cicit. Dulu kan angka hidup manusia itu pertama hanya 40-an tahun. Makanya dulu ada pegawai, ada tentara hanya 40 sekian tahun pensiun, 48 ya. Nah, dulu 48 tahun udah pensiun, sekarang sudah 58. Kenapa? Karena sudah meningkat taraf hidup manusia, sudah meningkat harapan hidup manusia. Malah di Eropa sekarang disebut 70 tahun itu masih kuat. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi kesehatan manusia itu makin bagus. Makin kita merawat tubuh kita, peluang untuk panjang umur masih bagus. Walaupun kita juga udah urus badan, sudah semuanya sudah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh kesehatan, bisa juga cepat mati. Apalagi kalau kita langgar gitu. Nah, beban bagi seorang janda ini bukan saja kemana. Kalau orang yang belum kenal dia pasti ditanya, bapaknya di mana, Bu? Gitu. Ditanya pasti harus kita jawab. Kita bilang gak ikut, atau kita bilang sudah duluan kemana? Jadi tambah persoalan, tambah jawaban. Tapi kalau kita datang sama-sama ketika masuk gereja, nggak perlu ditanya Pak Gembala lagi, mana Bapak, Bu? Kan enggak, karena sudah sama-sama. Nah, janda ini memiliki masalah bahwa ia suaminya sudah meninggal. Tetapi bukan saja itu, suaminya meninggal, yang kedua memiliki utang. Wah, jangan terlalu cepat ya. Iya, dia memiliki utang, dan utangnya cukup besar. Dikatakan bahwa penagih hutang sudah datang. Ya, kalau suami meninggal atau kepala rumah tangga meninggalkan banyak harta, ya sakit juga sih. Saya percaya ibu-ibu biar dibilang, Mas saya tinggalkan harta banyak, tapi saya duluan ke surga ya, pasti gak siap juga ya. Ibu-ibu betul? Nah,
Apalagi kalau ditinggalkan dengan tangan kosong. Apalagi kalau meninggalkan hutang, pasti lebih tidak siap lagi. Nah, janda ini ditinggalkan suaminya bukan saja tidak memiliki apa-apa, tetapi meninggalkan hutang. Cuma tidak diurai saat itu apa yang menyebabkan mereka berhutang. Sehingga muncul pertanyaan di saya begini, kira-kira boleh nggak orang Kristen berhutang? Saya buka di beberapa referensi untuk memastikan boleh nggak orang Kristen berhutang, boleh nggak anak Tuhan berhutang, boleh nggak anggota gereja berhutang? Boleh, Bapak Ibu? Hah? Woi, biasanya kalau yang punya hutang pasti jawabannya boleh. Tapi yang tidak punya hutang, biasanya begitu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengajak kita melihat Mazmur 37. Wah, ini cepat sekali. Sekarang ini ahlinya ini lebih cepat lagi. Jangan terlalu cepat ya. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya, bagian A-nya disebut orang fasik meminjam dan berarti yang menjadi persoalan apa? Yang menjadi persoalan dibalikin atau tidak? Kan gitu. Yang membuat dia orang fasik, yang membuat dia menyandang gelar jadi orang fasik karena mau berhutang tetapi tidak mau bayar. Ya bagus juga kalau tidak berhutang, kalau dalam keadaan terpaksa. Karena saya temukan ternyata Yesus juga pernah meminjam. Anggaplah dulu sama hutang dengan meminjam. Pernahkah Yesus meminjam? Pernah. Apa yang dipinjam? Kuburan. Cuman cepat dibalikin. Kuburan siapa yang dia pinjam? Tahu? Yusuf orang Arimatea. Ini kan soal meminjam, kan? Orang bisa pinjam duit, orang bisa pinjam emas, orang bisa pinjam mobil, orang bisa pinjam kuburan. Nah, ada juga yang pinjam mobil sampai hancur nggak dibalikin. Ada juga yang pinjam. Nah, Yesus juga pernah ternyata meminjam kuburan tapi cepat-cepat dibalikin. Berapa hari? Cuma 3 hari dia balikin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, masalahnya bukan soal pinjam meminjam, tetapi ayat ini bahwa orang fasik meminjam tetapi tidak membayar kembali, tidak mengembalikan. Ini menjadi masalah. Sedangkan wanita ini berbeda kategorinya. Dia berhutang bukan karena tidak mau, bukan karena tidak mau mengembalikan. Nanti kita lihat ayat terakhir. Tetapi dia tidak mengembalikan karena tidak ada uang yang mau dibayar. Jangankan untuk membayar hutang, untuk makannya pun terseok-seok seperti kita. Janda ini berhutang bukan karena tidak mau bayar, tapi karena tidak sanggup, tidak mampu membayar. Maka datanglah penagih hutang. Penagih hutang ya, enakan penagih hutang atau enakan yang berhutang? Hah? Enakan yang punya rumah kos atau enakan yang kos? Karena gini, saya juga pernah kos. Ketika saya kos, terlalu cepat saya rasa dapat awal bulan. Betul ya? Betul. Ini yang senyum-senyum ini mungkin pernah sama juga dengan saya. Tetapi yang punya rumah kos kurang cepat datang bulan. Kalau perlu ya 15 hari aja 1 bulan. Tangkap ya. Jadi mirip ini sebenarnya penagih hutang dengan yang berhutang. Yang berhutang itu maunya lama-lama sebulan.
Tetapi penagih hutang, ya kalau perlu cepatlah berputar ini matahari. Nah, penagih hutang datang sebagai itu hak dia. Hak yang punya memberi piutang adalah hak yang menagih hutang. Dan kita yang berhutang, hak kita mengembalikan hak kita untuk ditagih. Nah, disebutkan di sini, maka penagih hutang telah datang dan akan mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jadi sudah tidak ada uang, maka sudah merupakan kebiasaan itu ada apa? Jaminan untuk disita. Pernah berhutang kan? Saya sampai sekarang masih ada hutang. Ada nggak biasa ampunannya? Ada. Kalau sampai batas tertentu tidak dibayar, maka ampunan loss, tangkap. Betul ya, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saat itu ada kesepakatan kalau tidak dibayar sampai batas waktu tertentu, kira-kira apa jaminannya? Sudahlah, anak-anakku ini jadi budak seumur hidup di pemilik uang. Itulah yang terjadi. Maka pemilik modal atau pemilik uang sudah datang untuk menagih hutang, dan karena tidak ada, maka dia akan mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Kalau diambil anak kita di sekolah kan, di kuliah kan enak banget. Saya ketika di Jakarta, lebih 10 orang anak-anak yang saya tidak kenal saya kuliahkan. Di Jakarta juga ada S2 saya kuliahkan. Di sini ada 2 juga yang saya kuliahkan S2. Tidak ada hubungan famili. Jadi bayangkan kalau anak kita diambil tapi bukan untuk, melainkan diambil untuk dipekerjakan menjadi budak. Tanda kutip, kalau dipekerjakan untuk mendapat hasil itu masih pentingan. Tapi ini dipekerjakan untuk budak, bukan lagi mendapat hasil, bukan lagi mendapat gaji, tetapi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dia bekerja hanya menutupi utang. Beban Bapak Ibu Saudaraku bagi ibu kekasih ini. Nah, tetapi apa boleh buat? Anak-anaknya disita sebagai jaminan yang sudah disepakati menggantikan hutangnya. Anak-anak ini dijadikan budak. Kemudian kita lihat bahwa wanita ini pergi menceritakan semua beban hidupnya, pergumulannya kepada siapa? Kepada Elisa. Sangat tepat. Ceritakan beban hidupmu, ceritakan persoalanmu kepada orang yang tepat. Kalau kita menceritakan persoalan kita kepada orang yang tidak tepat, maka itu akan bumerang bagi kita. Itu bisa menjadi aib. Jadi jangan mudah-mudah bikin status di Facebook atau di story. Jangan mudah bercerita di situ. Apalagi yang sifatnya privasi, sifatnya tidak membangun. Tapi kalau engkau buat di situ status yang membangun, katakanlah orang tahu engkau sedang bergumul, orang tahu bahwa engkau sedang berbeban berat, tapi engkau buat di situ di storymu atau di status di Facebookmu begini, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Wih, kalau engkau buat begitu, orang tahu beban dia juga ada, tetapi dia tahu bebanmu lebih berat dari beban dia. Dia akan terasa kuat. Tapi kalau engkau mengeluh, buat statusmu, buat di media sosial lain, itu tidak tepat. Nah, wanita ini, sekalipun mungkin banyak orang atau tetangga-tetangganya tahu dia memiliki banyak beban, tetapi dia menceritakannya kepada orang yang tepat. Dia curhat kepada orang yang tepat. Jangan curhat kepada mereka-mereka yang apa katanya, mulut itu, oke?
Hah? Menurut yang katanya apa? Saya lupa. Jangan sampai kita bercerita kepada orang-orang seperti ini, apalagi rahasia. Wih, bisa. Begitu selesai kita cerita, dia pulang langsung, Eda tahu nggak si Ayu begini? Tapi jangan kasih tahu, Eda ada yang tahu. Pergi lagi dia ke yang satu. Eda, ini tapi jangan kasih tahu. Bahasanya tetap bilang jangan kasih tahu, tapi ke semua orang. Ini. Tapi orang ini dia menceritakan kepada orang yang tepat. Lalu apabila kita menceritakan beban pergumulan kita kepada orang yang tepat, maka kita akan mendapatkan jawaban, kita akan mendapatkan solusi sesuai dengan cara Tuhan. Ketika namanya seorang Sarah dengan suaminya Abraham memiliki beban hidup. Dia memiliki beban hidup, mereka sudah menikah, sudah 20-an tahun belum dikaruniai seorang anak. Dan mereka sudah mungkin pergi ke dokter, pergi ke medis, ya sudah divonis tidak memungkinkan lagi memiliki keturunan. Karena sudah menepus, sudah apalah umur gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mencoba solusi dengan akal budi, dengan pemikiran. Sarah bilang begini ke suaminya, tapi apalah bahasanya, hanika apalah. Kalau orang Batak biasanya jarang bilang papi, hani jarang ya. Hop katanya begitu ya. Apa itu ya? Karena orang Batak ini kadang-kadang kurang apa namanya? Kurang romantis. Tapi pulang dari sini, mari belajar romantis dengan istrimu, dengan suami. Biar tua-tua bilang aja, hani. Kan nggak apa-apa atau sayang gitu. Orang Batak itu saja paling susah kedengarannya. Atau saya salah? Pulang dari sini, coba belajar dulu, bangun romantis. Nah, ketika Sarah berpikir, dia bilang begini ke papinya, papi, hani, cinta, apa sayang, kata Abraham ke Sarah. Ya sepertinya kita kan udah lama menikah, sudah tidak bisa diragukan lagi cintamu kepadaku dan cintaku kepadamu. Tapi apa boleh buat, kita udah menikah puluhan tahun tidak ada anak. Bagaimana? Tuhan memang berjanji keturunan kita seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Tapi tidak tahu itu, mungkin caranya lewat orang lain. Bagaimana kalau ide saya ini? Apa ide mama? Ide saya itu ada pembantu kita, kayaknya agak cantik juga. Siapa? Siapa pembantu mereka? Hagar. Kayaknya Tuhan memberi kita keturunan lewat Hagar. Sudahlah, nikahi aja dia. Oh kalau yang begini Abraham gak usah 2 kali diulang. Langsung Abraham bilang, mantap, ide yang bagus. Tapi apa yang terjadi? Benar dia nikahi. Ya nggak tahu lah bentuk nikahnya bagaimana saat itu, nikah di bawah tangan kah, nikah siri kan, apakah, nggak tahu lah saat itu mereka, urusan mereka itu. Tapi saya mau ceritakan, jangan cari jalan keluar di luar kebenaran. Mereka coba cari jalan keluar di luar kebenaran, akhirnya diambil. Masih baru berapa bulan mengandung ini si Hagar, mengandung dia, mulai dia rasa mual-mual. Kenapa kamu? Kayaknya saya mengandung. Mulai kelihatan hamil. Apa yang terjadi? Malapetaka. Malapetaka di dalam rumah. Yang dulu rumah itu seperti sorga turun di bumi, berubah jadi neraka. Karena
mencari solusi di luar Tuhan. Solusinya masa diambil. Tuhan bilang bukan. Baru hamil beberapa bulan, belum melahirkan, si Hagar sudah bilang, "Hai Sarah, lihat ini perutku udah besar, perutmu udah besar-besar." Makin tertekan batin Sarah, istri Sarah. Apa yang terjadi? Serangan kembali kepada Abraham. Papi, aku tidak mau, belum melahirkan saja saya sudah seperti ini. Begitu lahir, tambah diinjak-injak tuannya, majikannya. Jadi kacau balau rumah tangga. Jadi jangan heran Bapak Ibu, sekelas Abraham pun Bapak orang percaya, rumah tangganya juga pernah diambang kehancuran. Tapi seberat apapun persoalan, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, selalu ada solusi. Jangan cari solusi di luar Tuhan. Ketika kita mencari solusi di luar Tuhan, maka akan berantakan, maka malapetaka akan bertambah. Nah, jantan ini membawa beban hidupnya kepada orang yang tepat, kepada seorang hamba Tuhan namanya Elisa. Dan Elisa menyampaikan pesan-pesan yang menurut manusia tidak mungkin. Menurut manusia tidak mungkin. Bagaimana bisa solusi? Sedang berkekurangan, janda ini sedang terlilit utang. Tetapi dikatakan, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang engkau punya di rumah." Apa yang engkau punya di rumah? Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak." Buli-buli itu seperti tempat parfum saja, kecil, bukan bejana. Bejana itu besar. Buli-buli berisi minyak. Saya melihat minyak itu berkaitan dengan penyembahan. Minyak itu berkaitan dengan doa. Jadi kalaupun ada bebanmu, ada pergumulanmu, sedikit pun itu doamu akan bisa mengubah. Jangan sampai tidak ada doa di rumah. Jangan sampai tidak ada doa di gereja ini. Tiap hari di tempat ini namanya ada menara doa. Setiap jam 12 sampai jam 1, semua anggota jemaat di tempat ini berdoa. Yang punya waktu di gereja, dia datang berdoa di gereja. Jam 12 sampai jam 1. Masing-masing kita sudah membuat ringtone masing-masing. Begitu datang jam 12, dia akan bunyi teng 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 teng, mengingatkan kita berdoa. Kalau dia di kantor, naikkan doamu di sana. Mungkin tidak bisa engkau berdoa lama karena situasi. Tidak apa-apa, mungkin 5 menit. Bahkan mungkin hanya 3 menit. Itu akan dihargai Tuhan. Itu akan menggugah hati Tuhan. Sehingga seberat apapun bebanmu, seberat apapun pergumulan anak-anakmu, baik yang jauh dari pandangan mata, tetapi doamu itu bisa mengubah peristiwa. Hanya sedikit buli-buli berisi minyak. Jangan sampai kosong minyak di dalam rumah tangga. Minyak itu berkaitan dengan penyembahan. Berkaitan betul itu dengan doa. Dan inilah yang mengubah situasi. Setelah ditanya, yang dia punya hanyalah sisa minyak yang ada di dalam buli-buli. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah." Kata pergi di sini jangan berdiam diri. Lakukan sesuatu. Bergerak. Jangan engkau tinggal diam. Pergilah. Jangan jadi orang yang fasik. Di tengah-tengah beban penderitaanmu, engkau jangan menjadi orang yang pasif, tetapi mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Jadi tetangga pun harus kita isi nanti minyak yang ada di bejana-bejana mereka. Minyakmu yang kecil itu bisa mengisi bejana-bejana tetanggamu.
tertular nabi doa. Gereja kita di Padang itu sudah otomatis ada ruangan khusus menara doa. Karena kita tahu kita tidak bisa berbuat tanpa doa, tetapi doa bisa mengubah sesuatu. Ingat ketika Raja Hizkia sudah sakit dan sudah divonis harus mati karena penyakitnya. Kita tidak tahu penyakitnya, kanker, tumor, tidak tahu di zaman ini. Tapi dengan doa yang dinaikkan oleh Raja Hizkia, Tuhan mendengar doa. Doa mengubah peristiwa, doa mengubah keputusan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, telah ku dengar doamu, maka aku perpanjang usiamu 15 tahun lagi. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, wanita ini taat melakukan pesan Tuhan lewat hambanya di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah dan tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Bayangkan kalau saat itu kita bisa membayangkan peristiwa itu terjadi kepada kita. Kita disuruh meminta bejana-bejana yang banyak. Bejana itu besar. Modal awalnya hanya buli-buli berisi minyak. Paling tetangga bilang, bikin apa? Pinjam bejana. Mau pinjam berapa? 1 cukup. Jangan, harus banyak. Kan begitu ya? Apa jawabannya, kemana itu bejana-bejana? Ada keperluan lah. Oke lah dulu, sembunyikan dulu. Pinjam lagi tetangga yang lain. Pinjam lagi tetangga yang lain. Buka belakang, pinjam. Kira-kira kalau perempuan ini tidak berhubungan baik, tidak menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, tetangga kasih nggak bejananya? Hah? Jangan sampai ada di antara kita nggak bagus hubungannya dengan tetangga. Gereja kita ini, kita harus bertetangga baik dengan semua orang. Jangan sampai tetangga kita pun nggak baik. Bilang dulu kiri kanan, friend, baik-baik dengan tetangga. Ya mohon maaf yang baru, kami di sini agak relax santai. Baik-baik kita dengan tetangga, karena ada waktunya kita butuhkan dia. Wanita ini menjaga hubungan yang baik dengan tetangga, maka tetangga-tetangganya dengan mudah memberi, meminjamkan bejana-bejana. Dan jangan terlalu sedikit. Hubunganmu dengan tetangga menentukan berkatmu banyak atau tidak. Coba kalau bejanamu hanya 1, maka hasilnya hanya 1. Tapi kalau hubunganmu dengan tetangga banyak bejana-bejana mereka. Saya begitu nyampe di sini, ini kan baru 1 bulan ini kembali dalam penggembalaan saya. Dulu saya beri di sini, sempat kita percayakan orang. Begitu saya tiba, tetangga ini dia bilang begini, Pak, silakan parkir, masuk saja ke dalam. Saya baru hari pertama bakar-bakar ikan di sini, diangkat kayu bakarnya dari belakang. Diangkat kayu bakar, Pak, pakai itu ya Pak. Baik-baik dengan tetangga. Kalau baik-baik kita dengan tetangga, nanti apa yang ada di dapurnya dia kasih. Amin. Tapi kalau kita gak baik-baik dengan tetangga, dia tahu kita mau bakar ikan, tidak ada korek api pun dia tidak kasih. Nah, lalu dia membawa bejana-bejana sebanyak mungkin, dan dia begitu taat melakukan firman Tuhan itu. Hasil dari ketaatan, pertama, hasil dari ketaatannya, minyak itu mengalir memenuhi bejana-bejana yang kosong. Dikatakan tadi, jangan terlalu sedikit. Engkau mau diberkati banyak, maka siapkanlah bejana sebanyak-banyak. Rumusnya kira-kira begini. Bapak Ibu, kalau engkau ingin mendapatkan air
banyak, bukalah keran sebanyak-banyaknya. Tapi kalau engkau hanya mau air yang sedikit, ya sedikit aja buka keran. Itu juga firman Tuhan bilang, orang yang menabur banyak menuai banyak, dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Oleh karena itu dia pun menyiapkan bejana sebanyak-banyaknya, lalu minyak itu mengalir memenuhi bejana-bejana yang kosong. Yang kedua, hasil dari ketaatan wanita ini, seluruh hutangnya terlunasi. Sebab dikatakan kemudian pergilah perempuan itu melakukan itu, lalu dikatakan kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, atau abdi Allah itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Bayangkan hasil ketaatan, seluruh hutangnya terlunasi. Bukan saja hutang terlunasi, anaknya ditebus kembali. Bukan saja itu, ada limpahan berkat. Ada limpahan berkat membuat mereka bertahan hidup kembali sampai musim berganti. Bapak Ibu, dunia ini selalu ada musim yang berganti. Itu sebabnya Tuhan menciptakan bumi ini bulat dan berputar. Tujuannya apa? Supaya ada musim yang selalu berganti. Ketika kita sedang berkelimpahan, siap-siap ada waktunya kita berkekurangan. Ketika kita di atas, ada waktunya kita di bawah. Nah, saya bilang begini, ketika kita di atas, jangan injak yang di bawah. Setuju ya? Nah, ini kan ciri-ciri, ada tanda-tandanya ini mau di atas semua ini. Ketika kita di atas, jangan pernah injak orang yang di bawah. Ketika kita di bawah, jangan pernah tarik orang yang di atas. Malah doakan mereka-mereka yang di atas supaya sukses memimpin. Siapa tahu besok lusa dia ingat kita yang di bawah. Amin. Itulah ajaran yang benar. Dan ketika kita sejajar, jangan siku kiri kananmu. Yang benar apa? Bergandengan tangan, bermitralah dengan mereka. Maka dengan demikian kita akan mengalami sekalipun namanya musim berganti. Ketika orang lain pun menikmati berkat, kita bisa kebagian berkat karena kita membangun hubungan yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.